Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB dan Mendagri untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1, yaitu hasil rakor Menpan RB dan Mendagri telah disetujui. Begini nasib honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 saat ini. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 telah diumumkan. Ribuan tenaga honorer akhirnya telah dinyatakan lulus menjadi P3K. Tentunya hal tersebut merupakan tujuan utama pemerintah tentang menjawab amanat Undang-Undang ASN 2023, di mana tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K. Sebab sesuai Undang-Undang ASN 2023, pemerintah saat ini tidak mengenal lagi pegawai tenaga honorer, melainkan hanya mengenal pegawai ASN atau PNS dan P3K. Oleh karena itu, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K harus dimaksimalkan. Sayangnya, masih banyak tenaga honorer yang belum merasa puas atas pengangkatan tersebut. Salah satunya adalah tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3. Sebab tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 hanya dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, di mana P3K paruh waktu hanya merupakan pergantian status saja. Hal tersebut dikarenakan untuk nominal gaji P3K paruh waktu tidak ada perubahan dari nominal gaji yang diterima saat ini. Kabar di atas diumumkan langsung oleh Menpan RB saat menyinggung tentang gaji P3K paruh waktu dalam rakor bersama Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Nanti gajinya atau penggajiannya itu disesuaikan dengan gaji yang diterima saat ini atau sama seperti pada saat menjadi honorer, tegas Menpan RB Rini Widiantini dikutip dari YouTube Kemendagri RI pada hari Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025. Ternyata penyebab belum ada perubahan besaran gaji yang diterima P3K paruh waktu dikarenakan anggaran Pemda yang belum memadai. Penyebab anggaran belum memadai tersebut juga disinggung Mendagri.
Tito Karnavian selaku Mendagri atau Menteri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa penyebab anggaran belum dapat terrealisasi atau teratasi dengan baik itu karena banyaknya tenaga honorer baru yang bekerja. Sehingga Mendagri sangat menyalahkan kelakuan Pemda yang selalu saja memasukkan tenaga honorer baru saat selesainya pemilu. Jangan nambah lagi, yang lama kita benahi dulu yang sudah ada, kata Mendagri. Walaupun begitu, tenaga honorer R2 dan R3 wajib syukur atau wajib bersyukur. Karena dengan perubahannya status menjadi P3K paruh waktu, maka pemerintah berhak memberikan gaji tiap bulannya. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, Pemda tidak berhak memberikan gaji kepada tenaga honorer saat ini. Jadi yang ditekankan oleh Mendagri mengenai P3K atau honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 adalah bahwa dengan perubahan status menjadi P3K paruh waktu, maka pemerintah berhak memberikan gaji setiap bulannya. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, Pemda tidak berhak memberikan gaji kepada tenaga honorer saat ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB dan Mendagri terkait dengan nasib tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1, yaitu hasil rakor Menpan RB dan Mendagri telah disetujui. Begini nasib tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 saat ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.